Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hiwar, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan opini saya tentang bagaimana menjadi masisir versi saya. Di sini saya mengangkat sudut pandang menjadi masisir yang mahir membaca kitab. Disclaimer, dengan mengangkat judul ini bukan berarti saya sudah mahir membaca kitab ya. Ini hanya bersifat pandangan dan upaya yang saya lakukan untuk mencapai hal tersebut. Jika kita berbicara tentang membaca kitab, pastilah kita membicarakan masisir yang takhususnya di ilmu keagamaan. Mengapa demikian? Karena mereka lah yang akan bersinggungan langsung dengan kitab-kitab Turas, di mana kitab-kitab tersebut menggunakan bahasa Arab. Tentulah ekspektasi orang pada umumnya, mereka ini sudah mampu dan mahir membaca kitab. Mengapa? Karena mereka inilah orang yang sudah lulus, yang sudah melewati berbagai tes. Di mana salah satu tesnya itu Qiraatul Kutub. Tapi pada faktanya tidak demikian. Masih banyak masisir, jangankan mahir, dasarnya saja masih belepotan. Termasuk saya sendiri. Tentu hal itu tak terlepas dari berbagai faktor. Seperti ada sebagian dari mereka yang memang pendidikan formalnya dulu di bidang umum, ataupun kalau mereka sudah ada basis pondoknya, mereka jarang atau tak pernah lagi memuzakarah yang telah dipelajari, atau merasa puas terhadap ilmu yang sudah dipunya dan malas untuk memperluasnya, dan sebagainya. Di sini saya ingin memaparkan langkah-langkah saya agar menjadi masisir yang mahir membaca kitab. Yang pertama, mematangkan pemahaman ilmu alat terlebih dahulu, seperti nahwu, sorof, balaghah, mantik, dan lain-lain. Karena kita tidak akan mampu memahami turos secara utuh, secara universal, secara lengkap jika kita tidak membarengi dengan perangkat untuk memahaminya. Betapa banyak turos yang dikunci oleh para ulama dengan istilah-istilah dalam ilmu mantik. Hal ini bisa kita wujudkan dengan mengikuti daurah-daurah secara intensif ataupun bergabung dengan rumah-rumah kepembinaan yang sudah bertebaran di dunia masisir ini. Tinggal menyesuaikan dengan kepribadian kita. Yang kedua, muzakarah dan mendiskusikan pelajaran yang telah dipelajari, baik itu mendiskusikannya, memuzakarahnya dengan teman ataupun senior. Karena sebuah ilmu itu hidup dengan muzakarah, dengan diulang terus-menerus. Dengan memuzakarah, pelajaran yang telah kita pelajari bisa jadi lebih nempel, ataupun sekiranya belum paham, bisa jadi lebih paham. Prioritaskan yang belum terlalu dipahami. Dan juga dengan berdiskusi bisa memperbaiki pemahaman yang salah, atau mengetahui apa yang belum kita tahu, membuka cakrawala pemikiran kita, ataupun mengetahui apa yang sekiranya kita lewatkan ketika menyimak pelajaran tersebut. Selanjutnya yang ketiga, cobalah bangun kebiasaan membaca kitab-kitab ringan, seperti kitab Tazkiyatun Nufus ataupun kitab yang berkenaan dengan kisah-kisah Al-Quran ataupun kisah-kisah Rasul dan sahabat-sahabat terdahulu. Karena dengan menambah bacaan akan menambah perbendaharaan kosakata kita dan uslub Arabiyah, yang mana itu akan sangat berguna dalam mewujudkan mahir membaca kitab. Yang keempat, mintalah doa kepada orang tua supaya difutuhkan pemahamannya. Karena kita ini tidak ada apa-apanya jika tidak karena doa orang tua kita. Selanjutnya yang kelima, cobalah sesekali untuk mengapresiasi diri setiap mencapai suatu target
atau selesai belajar satu kitab dengan sesuatu yang menyenangkan bagi kita tentunya, seperti bisa jadi makan am gitu, atau jalan-jalan ke mana gitu yang buat kita senang, dan lain-lain sebagainya. Itulah 5 usaha yang saya lakukan agar menjadi mahasiswa yang mahir membaca kitab. Intinya, kita jangan pernah berhenti belajar, jangan mudah menyerah jika belum paham akan suatu materi. Cobalah untuk selalu mengulang dan mengulang lagi. Karena kita tidak tahu di titik mana Allah akan memfutuhkan pemahaman kita. Yang penting jangan menyerah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. أزهر العود تقدر تقول ما تشاء